Halo dulur, balik lagi di channel Altruism Laka-Laka dalam Semaur Podcast. Tunggal dulur, kudu akur bareng Semaur. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Mbak, bisa memperkenalkan diri Mbak, namanya siapa? Nama saya Bunga Rosfadila. Bunga Fadila, ini ya Mbak? Mbaknya mahasiswa, pekerja, atau apa ya Mbak? Kalau saya sekarang mahasiswa. Masih Mahasiswa. Ngambil jurusan apa Mbak? Di di bimbingan dan konseling Islam. Bimbingan konseling. Kalau boleh tahu, sekarang Mbak itu lagi sibuk apa ya Mbak? Mungkin sibuk di organisasi atau di apa gitu, UKM atau apa? Biasanya kan kalau di kampus-kampus itu kan ada UKM gitu ya. Kalau sekarang kesibukan saya di kampus itu ya kuliah, terus mengikuti organisasi. Kalau di rumah itu ada ngaji bareng anak-anak. Oh, ngaji bareng anak-anak. Berarti Iya. aktif dengan anak-anak gitu ya Mbak? Dekat dengan Iya. anak-anak ya? Ya begitu. Wah, calon ibu yang baik ini. Keibuan banget. Mbak, gini Mbak. Tema podcast hari ini itu cinta. Mbak bisa menjelaskan itu enggak? Definisi tentang cinta. Cinta itu apa sih menurut Mbak? Cinta. Kalau cinta itu kan banyak arti ya. Iya. Menurut pandangan orang itu Iya, berbeda-beda. Kalau menurut aku sendiri, aku tuh nggak tahu gimana harus mendefinisikan tentang cinta itu. Kenapa? Karena artinya luas. Artinya luas. Nggak tentu dan nggak bisa hanya satu kayak gitu. Tapi kalau yang simpelnya, cinta itu apa yang aku suka terhadap sesuatu. Terhadap sesuatu. Berarti Mbak pernah mengalami cinta yang mungkin kayak bukan ke manusia atau ke orang gitu? Pernah nggak mengalami cinta itu kayak misal cinta yang aneh gitu loh, kayak Mbak cinta kepada idola gitu? Enggak ya, kalau enggak sampai yang se ekstrim itu dalam cinta kepada hal lain. Kalau suka terhadap hobi atau terhadap apa yang aku lakukan, kadang aku menyukai tentang misalkan aku suka membaca. Iya. Aku suka buku-buku kayak gitu. Nah, aku mendefinisikan cinta itu terhadap buku itu. Kayak gitu. Ya. Jadi cinta itu bisa diartikan kayak apa yang kita sukai gitu ya Mbak? Itu kalau menurut aku pribadi. Kalau misalkan kayak Mbak pernah mengalami kayak tertarik dengan lawan jenis gitu, pernah? Kalau tertarik pasti pernah ya. Ya. Kalau tertarik dengan seseorang lawan jenis pasti pernah. Nah. Tapi aku nggak tahu atau nggak bisa mendefinisikan atau mengartikan kalau itu sebuah cinta. Kenapa? Karena nggak tahu kenapa aku maksudnya hanya sekedar tertarik. Tertarik dengan atau penasaran dengan orang itu. Kenapa orang ini seperti ini, kenapa orang ini seperti itu, kayak gitu. Tapi setelah itu, aku akan, kalau rasa penasaran itu sudah hilang, aku sudah rasa tertarik itu juga akan hilang perlahan-lahan. Gitu. Oh iya. Jadi mungkin itu bukan definisi cinta menurut aku. Bukan definisi cinta. Hanya sekedar tertarik kepada lawan jenis yang biasa. Lah, terus bedanya tertarik dengan cinta itu apa Mbak? Mungkin kalau tertarik itu hanya tertarik terhadap suatu hal, tapi kalau rasa ketertarikan itu hilang, kalau apa yang membuat kita tertarik itu hilang, kita akan nggak mempunyai suatu ketertarikan lagi terhadap hal itu kayak gitu. Penasaran. Terus kalau misalkan kayak Mbak Bunga itu kan masih punya orang tua, cinta kepada orang tua itu termasuknya cinta atau gimana Mbak? Kalau menurut Mbak? Kalau aku terhadap orang tua itu kasih sayang, lebih ke Kasih sayang. Menurut aku cinta dengan kasih sayang itu tinggi kasih sayang. Oh, lebih tinggi kasih sayang. Jadi aku menyayangi mereka. Kalau menurut aku kasih sayang sudah ada cinta di dalamnya. Tapi kalau cinta belum tentu ada kasih sayang di dalamnya. Iya, itu menurut aku. Iya, bisa dimengerti. Mbak pernah punya pengalaman tentang cinta itu yang nggak bisa dilupakan sampai sekarang itu enggak?
Dari awal aku udah katakan ya, kalau aku nggak tahu apa maksud dari cinta itu sendiri, jadi aku nggak tahu apa ini yang dimaksudkan cinta gitu. Iya. Karena menurut pandangan aku gini, setiap anak perempuan cinta pertamanya itu kan adalah Orang tua, seorang ayah. ayah, ya, Orang-orang bilang itu seperti itu. iya, Tapi aku juga, menurut aku seperti itu, karena aku menyayangi orang tuaku dan aku menjadikan ayah sebagai panutanku dalam hal mencari atau melihat seorang lawan jenis kayak gitu. oh iya, 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 iya. Berarti istilahnya kayak kriteria pasangan itu Iya. kalau bisa yang mirip kayak bapaknya. Iya, kalau bisa maksudnya sesuatu atau Ya, 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 ya. Yang punya sifatnya sifat. mungkin kayak gitu. Ya, ya. Bisa dimengerti. Berarti menurut kalau dari penuturannya Mbak itu kayak Mbak nggak pernah pacaran gitu, nggak pernah. Aku belum pernah pacaran. Kalau sekarang itu Mbak lagi kayak misalkan naksir sama orang itu enggak. Kalau naksir pasti pernah dong. Pasti. Misalkan pasti kayak melihat cowok, bukan cowok, lawan jenis yang cakep itu pasti kan ada perasaan, aku naksir banget kayak gitu, aku pengen deket-deket terus gitu kan. kalau sampai yang aku ingin dekat Iya. dengan dia itu enggak. Maksudnya Nggak aku pernah naksir, Iya. maksudnya tertarik dengan lawan jenis, tapi hanya maksudnya aku tertarik dengan dia, maksudnya kenapa dia seperti ini ya kayak gitu, maksudnya tapi enggak yang sampai aku ingin dekat dengan dia, aku ingin ngobrol dengan dia, maksudnya hanya sekedar mengagumi, rasa kagum, Rasa cukup kagum. sampai situ, enggak pernah yang sampai lebih ke suka atau ke cinta, bahkan belum sampai ke cinta. Kalau kagum berarti apa bedanya, kayak misal mungkin Mbak kan cewek-cewek kan biasanya kan suka kayak K-pop, terus artis-artis Korea gitu kan. Kalau kagum sama cowok itu ada dibedakan nggak, kayak kagum dengan idola-idola gitu, bias-bias namanya gitu ya? Aku sendiri juga maksudnya kan suka dengan hal-hal yang berbau K-pop ya. Ya, ya. Aku mengagumi mereka, mengagumi prestasi mereka, mengagumi bagaimana karya-karya mereka atau bagaimana mereka di dunia entertain, maksudnya di dunia musik kayak gitu. Iya. Aku mengagumi mereka, tapi itu bukan rasa cinta. Aku hanya maksudnya menjadikan mereka sebagai Idola. bukan idola, idola juga, tapi maksudnya sebagai panutan. Kayak hiburan gitu ya? Enggak hiburan, untuk memotivasi diriku sendiri kayak gitu. Motivasi dalam hal apa? Mungkin dalam hal kesuksesan mereka, seperti mereka di umur segini sudah bisa ini loh, mereka di umur segini sudah bisa itu loh, sudah mendapatkan ini, sudah mendapatkan itu, kenapa aku tidak bisa itu? Berarti lebih ke untuk memotivasi diri sendiri ya? Memotivasi diri kayak gitu. Ya, 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 bisa dimengerti. Nah, kalau bicara tentang cinta, menurut pendapat Mbak, gimana sih fenomena cinta di kalangan anak muda sekarang gitu loh, tentang yang pacaran, terus kebebasan, macam-macam lah, pokoknya yang agak bebas-bebas gitu. Kalau aku melihat yang sekarang, aku lebih mendefinisikan cinta mereka itu lebih ke gairah karena mereka hanya mengikuti ego mereka. Mengikuti Atau ego. maksudnya ini menurut pandanganku ya, Ya, menurut ya, pandanganku. ya. Karena lihat aja sekarang banyak pergaulan yang bebas, Gitu ya? Iya. terus apalagi anak-anak SMP, anak-anak SMA, apalagi SD, anak-anak SD Iya. mereka sudah mengerti tentang pacaran. Iya. Jadi karena pergaulan mereka yang itu, aku pikir itu bukan cinta. Bukan cinta, terus kayak semacam apa itu? Hanya gairah. Berarti kayak semacam rasa-rasa penasaran gitu ya, anak kecil gitu. Atau bisa jadi karena mereka salah lingkungan pergaulan kayak gitu, hanya mungkin mengikuti tren atau
mengikuti lingkungan mereka kayak gitu loh. Nah, kalau Mbak kan kuliah di bimbingan konseling. Menurut Mbak kalau kayak gitu itu lebih baik anaknya itu digimanain Mbak biar istilahnya lurus gitu. Nggak belok ke jalan yang salah gitu Mbak. Kalau anak-anak yang seperti itu, aku kan maksudnya masih semester awal, Iya. belum pernah terjun langsung menghadapi mereka. Iya. Tapi kalau menurutku sendiri, ini bisa jadi dari orang tua mereka. Berarti faktor yang penting itu Ya, orang tua ya? orang tua. Ini juga bisa maksudnya bisa nyambung tentang cinta. Mereka apakah di rumah, di keluarga mereka mendapatkan cinta yang cukup, mendapatkan kasih sayang dari Bisa orang tua dimengerti. mereka, dari keluarga mereka. Jadi dalam lingkungan itu tidak salah gitu. Pergaulan mereka tidak salah karena mereka sudah mendapatkan hal yang seharusnya anak-anak kecil atau seumuran anak-anak SD, anak SMP itu mendapatkan kasih sayang dan cinta dari rumah mereka, dari keluarga mereka. Itu yang paling utama. Agar langkah mereka ke depannya atau ketika mereka keluar ke lingkungan, masyarakat, ke sekolah, Iya. itu mereka sudah mengerti apa sih itu makna cinta, apa sih itu kasih sayang, karena mereka sudah mendapatkan di keluarga mereka. Harusnya seperti itu. Tapi kalau bicara tentang pergaulan, tentang keluarga, itu kan ada ya banyak katakanlah orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya lalu anaknya dipondokkan. Ini sebelumnya maaf ya, ini bukan mendeskripsikan pondok dengan negatif gitu ya, tapi banyak yang dipondokkan dengan tujuan agar anaknya jadi lebih baik, tapi ternyata malah terjerumus dengan pergaulan-pergaulan yang nggak benar gitu. Karena kadang kan ada yang di pondok itu ternyata mereka bukan melakukan aktivitas di pondok kayak ngaji dan lain-lain sebagainya, malah ternyata pelayaban dan mabuk-mabukan itu juga saya sering nemuin kayak gitu loh. Itu menurut Mbak itu gimana? Kalau menurut aku sendiri itu sifat pemberontak mereka, sifat pemberontakan, karena mereka itu inginnya diperhatikan kayak gitu. Ya. Orang tua mereka kan sibuk, Ya. mereka itu harusnya diperhatikan, bukannya malah kalau kata negatifnya atau kata kasarnya dibuang kayak gitu loh. Iya, betul. Bukan malah dibuang, tapi mereka ingin diperhatikan. Itulah kenapa mereka melakukan pemberontakan dengan melakukan hal-hal yang nakal atau yang tidak seharusnya kayak gitu. Berarti Biasanya seperti itu kayak semacam bentuk ekspresi seorang anak, ya. seolah kayak ngomong, "Mak, kenapa aku dibuang gini loh?" Nah. Berarti solusi yang tepat dari permasalahan tentang kehidupan bebas anak muda sekarang ya dari mulai keluarga ya. Dari keluarga pasti. Karena anak-anak itu yang paling penting itu ada 3 lingkungan. Keluarga, masyarakat, dan sekolah. Sekolah. Yang paling utama itu kan di keluarga. Jadi kalau misalkan di keluarga sudah ada missing atau sudah ada kekurangan, itu sudah pasti dia akan mencari keluar dengan di teman-teman mereka. Iya. Karena mereka sudah terbawa dengan teman-teman, mereka akan maksudnya mencari lagi untuk apa sih ini, mereka akan penasaran dengan hal-hal lain yang belum mereka temu, mungkin di masyarakat kayak gitu. Jadi mereka akan mencari di luar lingkungan yang tidak mereka dapatkan di dalam rumah, seperti itu. Tapi kan kebanyakan tuh gini Mbak, dari rumah itu mereka kelihatan anak baik-baik. Katakanlah ya mereka bahkan nggak ngerokok. Walaupun saya nggak menjudge bahwa merokok itu nggak baik, tapi karena saya sendiri nggak ngerokok, tapi saya anggap bahwa merokok itu negatif gitu ya. Nah, mereka di rumah nggak ngerokok, tapi ketika keluar mereka ketemu teman-temannya yang baru, ternyata mereka jadi rokok, jadi hobi mabuk-mabukan, jadi macam-macam lah gitulah. Itu gimana Mbak? Sedangkan kalau misalkan kita kekang, katakanlah kamu nggak usah main-main sama dia, pasti anaknya berontak dong. Mah, aku pengen main sama dia, mah. Aku pengen gini-gini sama dia, mah. Nggak mau aku dikekang di rumah terus, anaknya pasti berontak. Itu menurut Mbak gimana? Menurut aku sendiri, seperti yang aku bilang, kalau pengaruh anak-anak itu ada 3 pengaruhnya, dari keluarga, lingkungan, dan teman-teman, masyarakat dan teman-teman. Jadi kalau misalkan keluarga pun sudah memberi yang seharusnya mereka beri,
ternyata mereka keluar bertemu teman-teman, jadi ini bisa bisa nggak selamanya ada di keluarga, tapi Iya. pengaruhnya kan ada 3 ini. Iya. Jadi di keluarga dia sudah baik, jadi anak baik, Iya. dia disayang kayak gitu. Tapi ketika dia keluar dari rumah, keluar pintu, dia bertemu dengan teman-temannya. Iya. Ternyata pergaulan teman-temannya itu negatif kayak gitu, Iya, bisa iya, dibilang negatif. kayak gitu. Nah, itu bisa jadi dia mengikuti jejak teman-teman itu kayak gitu. Karena terbawa oleh teman-temannya mungkin. Nah, kalau kayak gitu berarti semisal keluarga yang dari, katakanlah, maaf dulu ya, broken home, katakanlah itu broken home, apa itu bisa kemungkinan dia punya anak yang istilahnya baik itu, yang enggak sampai terjerat ke kehidupan bebas gitu? Ada, pasti ada. Setiap orang itu mengekspresikan diri mereka itu berbeda-beda ya. Iya, iya. Mereka mau hidup mereka baik, atau mereka ingin hidup mereka yang hanya sesuai keinginan mereka kayak gitu. Iya, iya. Saya memiliki yang dekat, kerabat dekat kayak gitu. Iya. Anak-anak yang broken home, Iya. mereka memiliki keluarga yang broken home. Tapi alhamdulillahnya anak-anaknya itu tidak terjerumus pergaulan bebas atau tidak nakal, dan mereka baik kayak gitu. Mereka baik karena mereka memilih untuk menjadi baik. Jadi juga bisa tergantung diri mereka sendiri.